Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, perkenalan dulu, nama, umur, alamat, boleh dijelaskan? Baik, perkenalkan nama saya Denny Muhammad Arif Setiawan. Ya. Saya adalah salah satu guru yang ada di SMP Negeri di Kota Batam. Alamat tempat tinggal saya di Tiban Bukit Asih, Blok B nomor 17. Nah, saya bekerja di SMP Negeri 12 Batam yang terletak di Komplek Legenda Malaka. Coba selanjutnya saya mau nanya kabar dari keluarga Bapak, apakah sehat? Alhamdulillah keluarga saya sehat sekali, Bu Indah. Jadi sehat. Saya dikaruniai 3 orang anak, yang salah satu anaknya kelas 4 SD, kelas TK besar, dan masih 2 tahun yang nomor 3. Dan dikaruniai seorang istri untuk saat ini. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dan keadaan mereka sehat-sehat selalu. Mau nanya, untuk saat ini pendidikan yang Bapak tempuh itu? Baik, saya adalah salah satu alumni perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Semarang, di mana saya lulusan di tahun 2006, kata 1, jurusan FMIPA, pendidikan matematika, fakultasnya FMIPA. Nah, kemudian setelah lulus itu saya diangkat menjadi pegawai negeri yang ada di Kota Batam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, impian Bapak untuk pendidikan di Indonesia ini apa? Gimana? Tentunya impian pendidikan saya di Indonesia yaitu tidak terlalu banyak sekali. Tentunya pasti impian kita adalah menciptakan manusia seutuhnya, kemudian dapat menciptakan mahasiswa sesuai dengan keinginan mereka, pendidikan Indonesia maju, mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, sesuai dengan kodrat alam, kodrat manusia sebagai makhluk seutuhnya, dan tentunya dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai landasan hukum yang akan digunakan sebagai dasar pendidikan yang akan kita sampaikan kepada negeri. Nah, keinginan saya pendidikan itu paling tidak kita sudah bisa, karena kita di Kota Batam paling tidak sejajar lah dengan tetangga-tetangga sebelah, yaitu Singapura maupun Malaysia, sehingga kita dapat berkompeten dan berkompetisi dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan revolusi industri 5.0 yang sudah digalakkan dan sudah meluncur di Indonesia, sehingga kita dapat bersaing dengan maksimal dan berkompeten serta dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka atau siswa sendiri dan memajukan Indonesia. Nah, saya mau bertanya, apakah menurut Bapak di Indonesia pendidikannya sudah mumpuni atau belum? Baik, untuk pendidikan di Indonesia saat ini tentunya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kota maupun daerah sudah berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan dengan baik dan mumpuni. Tapi semuanya tentunya kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Nah, dengan kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, di mana kurikulum merdeka ini kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, dan kita harus memanusiakan manusia dalam artian siswa di sini sudah bisa mengetahui kemampuan mereka sendiri yang akan dilakukan oleh guru. Jadi guru hanya memupuk agar siswa itu berkembang sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan cita-cita mereka. Diharapkan seperti pemerintahan Pak Jokowi bahwa Indonesia emas akan diraih di tahun 2045. Tentunya semuanya itu kita perlu saling bergandengan tangan antara pemangku kepentingan atau stakeholder baik dari pusat, daerah
kepala sekolah maupun dinas pendidikan, bahkan guru itu sendiri ataupun orang tua yang berperan aktif dalam memajukan pendidikan Indonesia sesuai dengan filosofi Menteri Pendidikan pertama kali, yaitu pemikirannya yang berhubungan dengan pendidikan, Ki Hajar Dewantoro. Semoga dengan pendidikan yang sudah diusahakan oleh pemerintah, dengan kurikulum maupun dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tentunya akan berhasil baik nantinya. Mungkin ada sosok yang membuat Bapak tegar di dalam pendidikan, entah mungkin ada yang motivasi atau... Oh, tentunya yang paling memotivasi yang pertama kali adalah orang tua saya, karena orang tua saya adalah guru. Ya, yang kedua adalah keluarga saya, di mana keluarga saya selalu mendukung, mensupport saya sebagai seorang guru. Dan sosok yang paling menginspirasi tentunya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka, di mana manusia kita mempunyai dua kodrat. Seorang guru harus memenuhi atau bisa memupuk manusia dengan dua siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat manusia itu sendiri, sehingga terciptalah filosofi atau terciptalah proyek yang disebut dengan K5. Ya, di dalam kurikulum Merdeka itu ada proyek yang dimana proyek itu memfasilitasi, menjembatani untuk mengungkapkan ide-ide siswa sendiri dalam proyek profil belajar Pancasila, sehingga siswa dapat mengembangkan keinginannya. Guru memfasilitasi, memediasi, sekolah memberi fasilitas dengan pelaksanaannya program P5 tersebut. Sama Bapak mengajar, apa aja sih permasalahan yang mungkin di sekolah dalam mengajar? Kalau permasalahan itu banyak sekali ya Nak ya. Jadi permasalahan ini sangat kompleks sekali karena kita di sini adalah menghadapi manusia. Manusia punya emosi, punya hawa nafsu. Jadi manusia ini, siswa-siswa ini mungkin ada permasalahan di rumah, ada permasalahan dengan dunia digital. Ya, tentunya kita harus mengakomodir, memfasilitasi dan memberi arahan mana yang baik dan mana yang tidak baik, kemudian memberikan solusi bagaimana jalannya sehingga siswa itu dapat melaksanakan dan dapat kegiatan itu dengan baik, dan artian siswa itu dapat melaksanakan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Dan siswa itu tentunya masalahnya banyak sekali, jadi guru hanya bisa memfasilitasi, kemudian memberi solusi, membimbing, ya, sehingga dari permasalahan itu kita dapat mengambil hikmahnya dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Itu saja ya Pak ya. Terima kasih Pak waktunya. Alasan kita memilih beliau sebagai responder adalah karena beliau adalah seorang guru dan memudahkan kita untuk menanyai hal-hal tentang pendidikan karena beliau adalah seorang pendidik.